Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Elektronika. Di video kali ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis resistor. Resistor merupakan salah satu komponen pasif elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Karena itu, resistor sering juga disebut sebagai hambatan atau tahanan listrik. Komponen yang satu ini merupakan komponen yang sering kita jumpai di berbagai rangkaian dan perangkat elektronika, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Prinsip kerja resistor adalah melawan aliran arus listrik yang berusaha melewatinya, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Aliran listrik yang mengalir pada suatu konduktor akan berkurang alirannya ketika dihambat oleh resistor. Besarnya daya hambat resistor terhadap aliran arus listrik ini dinyatakan dalam satuan ohm. Semakin besar nilai ohm suatu resistor, maka akan semakin besar pula daya hambat yang dimilikinya. Resistor yang digunakan pada rangkaian elektronika secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah resistor dengan nilai tetap, dan yang kedua adalah resistor dengan nilai tidak tetap. Resistor dengan nilai tetap adalah resistor yang telah dirancang oleh pabrik pembuatnya dengan nilai hambatan tertentu dan tidak dapat diubah. Sementara resistor nilai tidak tetap adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah. Oke, yang pertama kita akan mengenal lebih dulu resistor dengan nilai tetap. Resistor dengan nilai tetap yang sering dijumpai adalah terdiri dari resistor karbon, resistor metal film, resistor wire wound, dan resistor SMD. Resistor karbon adalah resistor yang paling umum digunakan dan paling sering ditemui di toko penjual komponen elektronika. Hal ini karena biaya produksi resistor jenis ini relatif murah. Hanya saja, kekurangan resistor karbon adalah memiliki nilai toleransi yang tinggi. Apa itu nilai toleransi? Akan dibahas pada video saya tentang cara menghitung warna resistor. Bahan utama pembuat resistor jenis karbon adalah campuran serbuk karbon dan debu keramik halus. Perbandingan campuran kedua bahan ini akan menentukan seberapa besar nilai hambatan yang dihasilkannya. Karena karbon bersifat konduktif, maka semakin banyak komposisi karbon pada campuran, akan semakin rendah nilai hambatannya. Demikian sebaliknya. Makin sedikit kandungan karbon pada campuran, maka akan semakin tinggi pula nilai hambatannya. Nilai hambatan dari resistor sering juga disebut sebagai resistensi. Campuran bahan karbon dan debu keramik tadi kemudian dikemas dalam suatu bahan isolator dan pada kedua ujungnya diberi kawat konduktor sebagai terminal untuk menghubungkan resistor dengan PCB atau komponen lainnya. Oke, berikutnya adalah jenis resistor metal film. Resistor jenis ini dibuat dari lapisan tipis metal yang dipotong menggunakan laser, sehingga menghasilkan bentuk spiral dan dilingkarkan pada substrat keramik atau bahan isolator lainnya. Besarnya nilai resistensi yang dimiliki oleh resistor metal film dipengaruhi oleh panjang lapisan metal film dan juga luas penampang lapisan tersebut. Karena dipotong menggunakan teknologi laser yang cukup presisi, maka hambatan yang dihasilkan oleh resistor jenis ini cukup akurat dengan nilai toleransi yang sangat kecil. Karena itu, jenis resistor film ini sering digunakan pada rangkaian yang membutuhkan nilai hambatan yang presisi, seperti pada rangkaian frekuensi radio dan rangkaian pengolah frekuensi tinggi lainnya. Jenis resistor dengan nilai tetap selanjutnya adalah resistor wire wound. Resistor ini umumnya digunakan pada rangkaian dengan daya yang besar, contohnya seperti pada penguat audio. Resistor dengan jenis wire wound dibuat dari kawat tahan panas yang dililitkan secara spiral pada bahan isolator yang tahan panas seperti keramik. Besarnya hambatan yang dimiliki oleh resistor ini ditentukan dari panjang kawat konduktif dan luas penampangnya. Umumnya, nilai resistor dari jenis wire wound berkisar di bawah 100 ohm dengan nilai peringkat daya yang cukup besar. Jenis resistor tetap lainnya adalah resistor SMD
yang mempunyai bentuk ukuran yang sangat kecil. Resistor jenis ini banyak dipakai pada rangkaian yang membutuhkan desain mini dan portable seperti pada handphone atau komputer. Berbeda dengan jenis resistor lainnya, resistor SMD tidak mempunyai kaki atau terminal pada kedua ujungnya. Untuk melekatkan resistor ini pada PCB, dilakukan dengan cara menyolder langsung kedua ujung sisi resistor tersebut. Oke, itu tadi merupakan kelompok resistor dengan nilai tetap. Jenis resistor berikutnya adalah resistor dengan nilai tidak tetap, atau biasa juga disebut sebagai variabel resistor. Variabel resistor telah dirancang agar nilai resistensinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Di pasaran, nilai hambatan resistor variabel yang tersedia mulai dari 500 ohm hingga mencapai 500 kilo ohm. Nilai resistensi yang tertera pada resistor variabel merupakan nilai maksimum hambatan yang dimiliki oleh resistor tersebut. Artinya, jika sebuah variabel resistor memiliki nilai hambatan sebesar 50 kilo ohm, berarti variabel resistor tersebut memiliki rentang nilai hambatan mulai dari 0 hingga 50 kilo ohm. Variabel resistor terdiri dari potensiometer, trim pot, rheostat, LDR, dan NTC atau PTC. Potensiometer adalah jenis variabel resistor yang sering kita temukan pada berbagai perangkat elektronika, khususnya yang berkaitan dengan sistem audio. Potensiometer mempunyai dua jenis yang berbeda bentuk. Yang pertama adalah potensiometer jenis rotary, dan yang kedua adalah potensiometer jenis leader. Pada potensiometer jenis rotary, perubahan nilai hambatan dilakukan dengan cara memutar poros pada potensiometer. Sementara pada jenis potensiometer slider dilakukan dengan cara menggeser tuasnya. Trim pot merupakan bentuk lain dari potensiometer. Secara ukuran, trim pot memiliki bentuk yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas atau poros untuk mengubah nilai resistensinya. Untuk mengubah nilai resistensinya dilakukan dengan cara memutar bagian tengah trim pot menggunakan obeng. Trim pot umumnya melekat pada PCB rangkaian, sehingga tidak fleksibel untuk selalu diubah-ubah nilai hambatannya. Biasanya, perubahan hambatan pada trim pot dilakukan pada saat setting awal saja. Karena itu, trim pot sering disebut sebagai potensiometer preset. Yang berikutnya adalah rheostat. Rheostat merupakan variabel resistor yang mempunyai daya besar dan sering digunakan pada instalasi kelistrikan. Karena itu, kita jarang sekali menemukannya ada pada perangkat elektronika yang hanya memiliki daya kecil. Bahan resistif pada rheostat dibuat dari bahan kawat konduktor tahan panas yang dililitkan pada isolator keramik. Di atas lilitan kawat tersebut terdapat silinder yang berfungsi untuk mengubah nilai resistansi dari rheostat. Caranya adalah dengan menambah atau mengurangi jarak kontak antara kedua ujung terminal. Satu jenis variabel resistor lainnya adalah LDR, yang merupakan komponen pekat cahaya. Resistor ini dibuat dari bahan yang hambatannya dipengaruhi oleh cahaya. Resistor LDR sering dipakai pada rangkaian saklar elektronika yang menggunakan cahaya sebagai triggernya. Berikutnya adalah resistor NTC dan PTC. Nilai resistensi dari kedua resistor ini dipengaruhi oleh suhu komponennya. Artinya, jika resistor ini mengalami kenaikan atau penurunan suhu pada badannya, maka resistensinya pun akan berubah. Pada jenis resistor PTC atau positif temperatur koefisien, nilai hambatan resistor akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Sementara pada jenis resistor NTC, nilai hambatannya akan berkurang seiring dengan penurunan suhu. Oke teman-teman, dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun secara bentuk dan struktur berbeda, namun fungsi utama dari resistor adalah untuk membatasi arus listrik atau tegangan. Jadi, resistor dapat digunakan untuk membatasi aliran arus listrik yang masuk ke suatu komponen atau rangkaian tertentu,
Selain itu, resistor juga bisa digunakan untuk membagi tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan. Ya, itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis resistor. Pada video-video saya berikutnya, kita akan membahas tentang komponen elektronika lainnya. Jadi, buat teman-teman yang tertarik dengan dunia elektronika, ikuti terus channel ini karena akan banyak video-video belajar elektronika lainnya yang berguna buat teman-teman yang ingin belajar elektronika. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi update video terbaru dari saya.